situasi Amerika pasca kematian George Floyd, seorang warga negara kulit hitam yang tewas oleh dengkul sang polisi Amerika. Jadi hari ini sudah masuk hari ke-8 di mana aksi protes ini sudah hampir seluruh negara bagian di Amerika melakukan aksi protes. Jadi ada 1.600 pasukan yang aktif langsung bergerak ke ibu kota negara Washington DC untuk mengamankan ibu kota. Termasuk beberapa helikopter Garda Nasional juga dikerahkan untuk melihat dan mengamankan kerumunan massa di ibu kota dan para demonstran. Di Washington DC sendiri sebagian besar itu melakukan aksi protes sepanjang hari. Bahkan mereka melempari polisi dengan kembang api dan proyektil ke arah para petugas. Dan akhirnya dibalas oleh petugas kepolisian sana dengan semprotan merica. Di kota besar lainnya, di New York juga lebih ramai lagi. Massa melakukan penjarahan di beberapa mal, bahkan terjadi perkelahian juga. Para demonstran menyeberang dari Manhattan ke Brooklyn, tapi polisi dihadang dan terjadilah keributan. Jadi ketegangan juga makin ramai di sana. Los Angeles, kota besar lainnya juga ada penjarahan, polisi juga ikut terlibat bentrokan. Di kota lainnya, Seattle, juga ratusan orang juga bahkan berani melawan polisi, bahkan melindungi dari bahan kimia seperti semprotan merica juga mereka juga dihadang. Jadi kematian George Floyd ini sendiri makin ramai ketika Cina juga ikut memprovokasi atau memprotes tindakan HAM yang dilakukan oleh polisi Amerika. Amerika sendiri sebelumnya juga sempat terlibat di demonstran Hong Kong, di mana beberapa aktivis minta perlindungan ke Amerika untuk melindungi warga negara Hong Kong agar tidak Cina melakukan rencana undang-undang mengenai demonstran yang diadili di Tiongkok Daratan. Jadi tampaknya nih kerusuhan yang baru 8 hari di Amerika juga bisa berkaca di Hong Kong. Jadi kalau kita lihat itu bisa mungkin seminggu, 2 minggu atau berbulan-bulan. Ya kita lihat tindakan daripada si Presiden Donald Trump. Apakah dengan keras dia akan melawan para demonstran atau dengan ada cara lain hingga bisa meredam para demonstran ini. Dan Indonesia sendiri kalau kita lihat berkaca juga para duta besar di Amerika dan Kementerian Luar Negeri juga melarang warga negara Indonesia yang ada di Amerika untuk melakukan aksi turun ke jalan, bahkan untuk mengepost tentang aksi unjuk rasa juga dilarang oleh Kementerian Luar Negeri dan duta besar agar tidak terlibat dengan hal-hal tersebut. Jadi kerusuhan di Hong Kong maupun yang di Amerika ini juga bisa melanda ke Indonesia jika pemerintah kita melihat aksi-aksi yang ada di Amerika dan Hong Kong ini untuk sebagai filter lah bagaimana cara menindak meredam. Karena kalau dilihat di Indonesia juga bisa akan terjadi seperti itu kalau kita tidak jeli atau pemerintah kita tidak jeli melihat aksi kematian George Floyd di Amerika ditunggangi bahkan oleh negara-negara asing. Jadi kesimpulannya bahwa Amerika atau Donald Trump akan runtuh ya akan terjawab nanti setelah pemilihan presiden Amerika yang akan datang ini.